Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang rekan-rekan semuanya. Selamat siang Bapak Edi yang terhormat. Perkenalkan, saya perwakilan dari kelompok 6 akan mempresentasikan manajemen strategi yang berjudul Google Gives Employees Another Option. Di sini saya juga tidak sendiri. Perkenalkan, anggota kelompok saya yang pertama ada Latifah, yang kedua ada Reisya, yang ketiga ada Rinrin, yang keempat ada saya sendiri sama Fitria Zahra, dan yang kelima ada Furqan Abdul Robi. Untuk materi selanjutnya saya persilahkan. Baik, di sini saya akan membacakan pertanyaan nomor 1. Apa saja kompensasi yang diberikan kepada para CEO dibandingkan para pekerja lini mereka dalam beberapa tahun terakhir? CEO Google dan Alphabet, Sundar Pichai, memperoleh kompensasi yang nilainya tembus 226 juta US dollar atau sekitar 3,3 triliun rupiah, atau bisa dengan kurs yaitu 14.847 rupiah pada tahun 2022. Kompensasi ini terbilang besar bagi Pichai karena pada 2021 ia hanya mendapatkan 6 juta US dollar atau sekitar 89,1 miliar rupiah dan 7,4 juta US dollar atau 109,8 miliar rupiah pada tahun 2020. Dilansir dari CNN, Senin 24 bulan 4 2023, sebagian besar pendapatan Pichai berasal dari kepemilikan saham yang bernilai lebih dari 218 juta US dollar atau sekitar 3,2 triliun rupiah. Sisa kompensasi lainnya berasal dari gaji pokok 2 juta US dollar atau sekitar 29,7 miliar rupiah dan lebih dari 5 juta US dollar atau sekitar 74,2 miliar rupiah untuk keamanan pribadi. Sementara itu, saham induk perusahaan Google Alphabet sempat turun 39% pada 2022 di tengah perlambatan industri teknologi dan pasar. Akan tetapi, saham Alphabet kembali pulih tahun ini, naik sekitar 19,5% sejak tahun 2023. Sementara itu, CFO Google dan Alphabet Ruth Porat serta Chief Legal Officer Google, Ken Walker, masing-masing menghasilkan 24,5 US dollar juta atau sekitar 363,8 miliar rupiah. Pemberian kompensasi ini menjadi sorotan setelah Januari 2023 lalu Alphabet mengumumkan akan memangkas 12.000 karyawan atau sebesar 6% dari total karyawan. Rata-rata kompensasi yang diberikan di bawah 280.000 US dollar atau sekitar 4,1 miliar rupiah. Artinya apa yang didapat Pichai 800 kali lipat lebih besar dari kompensasi yang diberikan pada karyawan. Alphabet kompensasi CEO yang membengkak telah menjadi topik kontroversial dalam beberapa tahun terakhir. Baik, untuk kasus selanjutnya akan dibacakan oleh Rinrin. Baik, terima kasih. Apakah menurut Anda hal ini layak dilakukan? Mengapa? Menurut kami, keputusan program inovatif GIAN perlu dilakukan kepada pekerja untuk mewujudkan nilai opsi saham mereka karena sangat tergantung pada berbagai faktor seperti keadilan, keberlanjutan, dan dampak positif bagi karyawan. Dalam nilai opsi saham mereka bergantung pada sejumlah faktor, termasuk transparansi dan manfaat yang diberikan kepada para pekerja. Perubahan semacam itu harus memperhitungkan kebutuhan dan kepentingan bersama antara perusahaan dan karyawan. Diperlukan juga evaluasi menyeluruh untuk memastikan bahwa perubahan tersebut memberikan manfaat yang adil dan berkelanjutan bagi semua pihak yang terlibat. Baik, untuk kasus selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya yaitu apakah para eksekutif dan kompensasi atau insentif yang terkait merupakan kunci bagi penerapan yang efektif atau tidak berhubungan? Jawabannya yaitu para eksekutif dan kompensasi atau insentif tampaknya memiliki peran kunci yang efektif dalam merancang dan menerapkan inovasi ini. Program tersebut dianggap sebagai solusi untuk menghidupkan kembali nilai opsi saham yang tercemar kontroversi, dan mempertahankan insentif kinerja karyawan. Meskipun program ini dianggap inovatif, ada potensi konsekuensinya
yang tidak terduga, seperti kekhawatiran tentang kesetaraan gaji antara karyawan baru dan yang sudah lama. Keputusan untuk tidak mengatasi masalah seperti manipulasi tanggal pemberian sekuritas, yaitu backdating, juga menjadi sorotan. Dengan demikian, peran eksekutif dan desain kompensasi dapat memberikan kontribusi besar terhadap efektivitas program ini, meskipun evaluasi lebih lanjut diperlukan untuk memahami dampaknya secara menyeluruh. Untuk yang selanjutnya akan dibacakan oleh Latifah. Baik, untuk yang selanjutnya yaitu mengenai kasus 3, apakah tampaknya Google telah menemukan cara untuk menambahkan likuiditas dan kesederhanaan pada opsi saham karyawan yang dirancang untuk menghargai penerapan dan kinerja yang efektif. Mengapa? Tingkat kelancaran dan kesederhanaan untuk implementasi dan kinerja yang efektif. Pada tahun 2006, Google membangun fasilitas mewah untuk karyawan, antara lain yaitu Google Flex. Ini adalah komplek kantor pusat Google dan perusahaan induknya, Alphabet Inc., terletak di Mountain View, California. Yang kedua ada 20% waktu. Yang ketiga yaitu telur Paskah dan lawakan hari April Mop. Dan yang keempat ada IPO dan budaya. Terima kasih kepada rekan-rekan saya semuanya karena sudah memaparkan materi presentasi kali ini. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.